Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan juga. Dan terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ada narasumber-narasumber tadi yang telah menyampaikan beberapa poin yang cukup penting menurut saya, sehingga bukan hanya menjadi satu pengetahuan bagi kita, tetapi juga menjadi satu rangsangan untuk mendiskusikan soal tema pada malam hari ini. Dan senior-senior yang berkesempatan hadir, teman-teman sekalian, jadi saya dalam banyak kesempatan, mungkin sudah 4-5 kali diundang untuk bicara berkaitan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kemarin Bang Pujo, ada salah satu pengurus, bukan pengurus ya, salah satu anggota mungkin dari forum anak NTB itu, Aliansi Anti Komunis Nusa Tenggara Barat itu, yang menanyakan sikap HMI terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya menjawab bukan hanya soal agama, tetapi HMI punya sejarah dan bertanggung jawab untuk menumpas kapan dan dimanapun komunisme yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saya sampaikan. Nah, hadirin sekalian, jadi RUU HIP itu sebetulnya RUU HIP itu sebetulnya sudah RUU HIP itu sebetulnya sudah tidak ada dan tidak menjadi diskursus lagi di DPR itu, karena sekarang katanya telah kemudian akan diubah dengan rancangan undang-undang BPIP katanya. Tetapi ternyata masih memancing reaksi umat atas ketidaksetujuannya terhadap RUU BPIP itu. Bahkan ada yang bilang mau apapun tapi ada kaitannya dengan ada anasir RUU HIP itu, maka kami menolak. Dalam banyak kesempatan itu saya dengar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari awal RUU HIP itu saya sampaikan, pertama itu cacat prosedur, yang kedua itu adalah cacat substansi. Nah, isinya tadi saya kira sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang kedua, ada RUU BPIP. Menurut saya, kehadiran rancangan undang-undang BPIP ini sebetulnya, kalau coba kemudian saya memberikan satu pendapat, ini hanya cara untuk mencairkan anggaran negara saja. Ini dicari-cari supaya ada caranya supaya anggaran negara itu bisa dibancak lah mungkin dalam tanda kutip. Jadi RUU BPIP ini atau BPIP ini tidak sama dengan ada satu lembaga di negara ini namanya Ombudsman. Pada tahun 2004 Presiden SBY itu pernah mengeluarkan kepres tentang Ombudsman. Lalu kemudian terbit undang-undang juga disahkan yang bicara tentang kelembagaan Ombudsman. Ombudsman waktu itu dibentuk dan dikuatkan dalam bentuk undang-undang itu karena memang ada urgensi pada pelayanan publik. Ada problem pada administrasi publik di Indonesia waktu itu. Ada semacam ketidaksopanan dari birokrasi dalam hal pelayanan publik. Maka di situ dilihat ada urgensi sehingga ada undang-undang tentang ombudsman waktu itu. Nah, hadirin sekalian, sementara beda halnya dengan BPIP ini. Beda halnya dengan BPIP. Apa urgensi? Tadi disampaikan oleh Bang Pujo. Apa urgensi? Orang akan kembali bertanya apa urgensi sehingga tadi RUU HIP lalu kemudian ini diarahkan untuk menjadi RUU BPIP. Kenapa kemudian dari awal itu tidak dinyatakan sebagai RUU BPIP itu satu. Nah, tadi beberapa narasumber yang menyampaikan, saya juga mencatat. Pertama misal dari profesor kita
Ketua Majelis Ulama Indonesia di Nusa Tenggara Barat, menyatakan ada ada kalimat yang kok rasanya tidak mengerti kita, ya ini ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau saya coba sederhanakan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, maksud yang tidak dimengerti itu bukan berarti tidak tahu itu, tidak mengerti sebenarnya. Tetapi yang tidak dimengerti itu adalah kenapa kalimat ini kemudian diajukan lagi dalam rancangan undang-undang ini. Sementara kalau kita belajar sejarah, pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Bung Karno menyampaikan pidato pada sidang BPUPKI bahwa pikiran itu kemudian ditolak oleh forum. Buktinya adalah di tanggal 18 Agustus 1945 bunyi dalam Pancasila itu tidak ada ketuhanan yang berkebudayaan. Sehingga kok umat tidak mengerti, kok kenapa diulang lagi gitu. Tadi juga yang disampaikan oleh Dr. Asrin saya kira juga menarik menjadi satu perbandingan lah. Perbandingan. Pertama misal beliau menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada niatan gitu, dari pemerintah. Kira-kira begitu, nanti bisa dikoreksi Bang Dr. Asrin. Tidak ada niatan gitu, terkait dengan kecurigaan umat. Misal kalau saya coba sederhanakan lagi, kekhawatiran umat soal perkembangan ideologi Marxisme, komunisme dan Leninisme misalnya, atau bahkan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Nah, kalau dalam hukum pidana itu misalnya kalau kita belajar, niat itu dibuktikan oleh ada perbuatan awal gitu. Nah, apa perbuatan awal yang bisa kemudian kita curigai bahwa akan terjadi sesuatu dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kemarin itu, yang sempat menjadi polemik gitu. Karena dari awal RUU ini diajukan secara diam-diam. Dari awal tidak ada media nasional kemudian yang memblow up ya, terkait dengan RUU ini. Saya dari awal, dari jauh-jauh sekitar 3 bulan sebelum meribut itu saya sudah dapat informasi itu diajukan oleh wakil ketua Balik, ya ini mohon maaf saya sebut Bu Rike dia Pitaloka, dan saya sebut dari fraksi partai dari fraksi PDIP itu menyampaikan itu. Lalu RUU ini dibahas dalam situasi negara yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Terkesan tergesa-gesa dipercepat. Nah, ini sebetulnya cukup bagi kita untuk memiliki kecurigaan bahwa ada apa sebetulnya di balik kehadiran rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini kita belum bicara substansinya, kita baru bicara anasir di balik itu ya. Ada realitas yang terjadi di balik itu, ada fakta yang terjadi di balik itu. Belum lagi kita cek misalnya bagaimana sih perjalanan historisnya daripada RUU ini. Naskah akademiknya bagaimana, gitu kan? Pernah diuji di kampus mana, pernah didiskusikan di kampus mana. Nah, sehingga justru kita menemukan ada niat itu Pak Dr. Asrin. Lalu banyak soal misalnya yang disampaikan oleh Pak Dr. Asrin, banyak soal lain, soal korupsi, soal sumber daya alam dan lain-lain. Betul, kita tidak menegasikan bahwa ada problem-problem itu yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi kalau kita harus sadari bahwa Pancasila itu adalah fundamental norm kalau dalam hukum itu adalah sesuatu yang fundamental, ya, sesuatu yang mendasar, yang menjadi dasar pandangan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar pertama pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya gitu. Sehingga kalau misalnya dibandingkan tanpa menegasikan tadi itu persoalan korupsi, sumber daya alam, kemiskinan dan lain-lain itu, tetap bahwa Pancasila itu menjadi hal yang paling penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena potensi, sehingga menurut kita itulah kenapa kita perlu mengawal RUU HIP yang kemudian sekarang digeser menjadi RUU BPIP ini. Nah, yang ketiga tadi disampaikan oleh Bang Pujo dari koalisi komunitas anti komunisme yang ada di Nusa Tenggara Barat, bahwa bahwa komunis
Halo Tom. Di mana masih hidup ideologi komunisme. Marxisme itu hidup di mana? Kita kenal misal sejarahnya ada di Uni Soviet. Ya, yang sekarang kemudian namanya itu menjadi Rusia. Presiden sekarang itu adalah Putin yang diperpanjang menjadi 2036 dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Menjadi presiden di Rusia. Di Rusia apakah ada komunisme? Di Rusia ada komunisme, tetapi di Rusia sekarang tidak bisa hidup komunisme. Kenapa? Karena memang Putin, presiden Rusia itu partainya adalah partai anti komunisme. Nah, bagaimana Cina misalnya? Di Cina atau di Tiongkok, betul di sana itu ideologinya itu adalah komunisme, tetapi aktivitas perekonomian dan lain-lainnya itu sudah campur aduk di sana. Bahkan kapitalis itu hidup dalam interaksi ekonomi dan lain-lain di Cina yang ada sekarang. Itu membuktikan apa sebetulnya? Bahwa secara fundamental komunisme itu memang ideologi yang gagal tetapi bahaya. Nah, saya izin sedikit menjelaskan, bukan bermaksud untuk mengajak kita diskusi soal ideologi itu. Sederhana cara kita kemudian mengatakan kenapa kok Indonesia ini tidak bisa hidup komunisme itu. Kenapa dia tidak bisa hidup? Komunisme itu tidak mungkin ada agama. Kenapa? Karena agama itu berkaitan dengan inmateri. Karena agama berkaitan dengan inmateri. Tetapi kalau komunis itu berkaitan dengan materi. Sederhana aja sebetulnya untuk melihat ini, kenapa kemudian di Indonesia ini tidak bisa hidup komunisme. Nah, hadirin sekalian, saya setuju dengan Bang Puji tadi itu bahwa ini bahaya dan tidak ada urgensi BPIP ini. Ini menurut saya ada potensi bancakan APBN lagi, saya kira. Nanti yang akan terjadi lewat satu lembaga yang ingin diperkuat dengan undang-undang yang disebut dengan RUU BPIP. Sehingga kita perlu sama-sama mengawal proses ini. Nah, poin terakhir menurut saya, kenapa kemudian kita perlu mengawal ini dan tidak boleh kita tidak memperhatikan proses ini, bahwa ada konsensus kebangsaan yang ingin diganggu. Itu yang menjadi masalah. Ada konsensus kebangsaan, ada konsensus pendiri bangsa yang ingin diganggu. Apa itu? Ya Pancasila. Pancasila yang sah, yang kita gunakan sampai saat ini itu apa? Itu adalah Pancasila yang ada atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ini dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsensus ini kemudian yang ingin diganggu. Nah, sementara kita sepertinya sudah hidup biasa saja, hidup bagus dengan Pancasila. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan